Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan pembahasan statistik inferensial bersama saya Anissa Mayasari. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai paired sample t-test. Apa itu paired sample t-test? Jadi paired sample t-test merupakan uji beda dua sampel berpasangan, di mana saat kita ingin menguji menggunakan paired sample t-test ini ada asumsi dan kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, variabel bebas bersifat dikotomis dan tingkatannya atau kelompoknya dipasangkan dalam beberapa cara. Misalnya, kita ingin meneliti pengaruh dari suatu model pada satu kelas. Nah, jadi yang kita uji yaitu perbedaan antara nilai pretest dan posttest setelah diberi perlakuan. Contoh lainnya, misalnya kita ingin meneliti suatu perlakuan pada dua kelas, di mana yang satu kelas treatment, yang satu kelas kontrol. Sehingga yang kita uji adalah perbedaan dari selisih nilai pretest dan posttest pada kelas treatment dengan selisih antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol. Asumsi yang kedua yaitu variabel terikat terdistribusi normal dalam dua kondisi. Jadi, syarat sebelum melakukan paired sample t-test ini, data harus terdistribusi normal, atau dapat dikatakan bahwa paired sample t-test ini merupakan uji parametrik. Pengambilan keputusan, ada dua cara pengambilan. Yang pertama, signifikansi two-tailed. Two-tailed di sini maksudnya adalah pengujian di mana hipotesis yang kita uji belum diketahui arahnya. Jadi, apabila signifikansi two-tailed-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, sedangkan hipotesis 0 ditolak. Dan apabila signifikansi two-tailed-nya lebih dari 0,05, maka hipotesis 0-nya diterima, sedangkan hipotesis alternatifnya ditolak. Nah, selain untuk membandingkan rata-rata untuk dua sampel berpasangan, paired sample t-test ini juga dapat digunakan untuk uji reliabilitas dengan dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi dan daya beda, sehingga dapat mendemonstrasikan reliabilitas tes-tes ulang untuk visualisasi skor. Nah, di sini untuk lebih mendalami mengenai paired sample t-test, saya memiliki contoh kasus yang saya ambil dari penelitian yang telah diteliti oleh orang lain yang berjudul efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning berbasis web terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika kelas 10 persiapan di SMK Negeri 11 Semarang. Sebelum kita menguji paired sample t-test, kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, di mana pada penelitian ini, hipotesis 0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest hasil belajar peserta didik, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen. Nah, untuk menguji kasus ini, saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama SPSS dan yang kedua adalah Microsoft Excel. Untuk menguji paired sample t-test pada contoh kasus yang telah saya paparkan tadi, pertama menggunakan aplikasi SPSS. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data nilai pretest kelas eksperimen, data nilai posttest kelas eksperimen, data nilai pretest kelas kontrol, dan data nilai posttest kelas kontrol. Untuk penamaan setiap variabel ini bisa diatur pada variabel view. Setelah dinamai untuk setiap variabelnya, kita akan mulai menganalisis. Pertama, pilih menu analyze, kemudian compare means, kemudian pilih paired sample t-test. Nah, ini misalnya saya kembalikan ke semula dulu. Oke, untuk pair 1 ini itu untuk kelas eksperimen, di mana variabel 1 ini itu untuk
nilai pretest, sedangkan variabel 2-nya untuk nilai post-test. Jadi kita pindahkan eksperimen pretest ke variabel 1 dan eksperimen post-test ke variabel 2. Nah, untuk per2 ini untuk kelas kontrol. Jadi variabel 1-nya itu adalah kontrol pretest dan variabel 2-nya adalah kontrol post-test. Kemudian kita lihat menu options. Nah, apabila signifikansinya sudah 95%, maka bisa continue. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya yaitu kita mencoba menguji per sample t-test dengan menggunakan Excel. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan data nilai eksperimen dan nilai kelas eksperimen dan nilai kelas kontrol, di mana pada setiap kelas ini juga dihitung selisih nilai pretest dan post-testnya seperti yang ditampilkan pada layar. Di sini ada selisih eksperimen di mana formulanya adalah nilai post-test dikurangi nilai pretest. Untuk selisih kelas kontrol juga sama seperti kelas eksperimen di mana formulanya adalah nilai post-test dikurangi nilai pretest. Setelah data siap, selanjutnya kita masuk ke menu data. Nah, apabila data analisis ini belum ada di menu data teman-teman, kita bisa memunculkannya dengan cara pertama menu file, kemudian option, kemudian add-ins, kemudian go, dan menyentang analisis toolpath dan menyentang analisis toolpath VBA. Jadi ini dipilih dan ini dipilih. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya apabila sudah di oke, maka secara otomatis data analisis ini akan muncul pada menu data teman-teman. Kita pilih data analisis, kemudian pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Nah, pemilihan ini itu diasumsikan bahwa data telah memenuhi prasyarat, yaitu terdistribusi normal. Jadi pemilihan ini dipilih apabila datanya telah diuji normalitas dan terdistribusi normal. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, untuk variable range 1 itu adalah selisih nilai kelas eksperimen. Jadi dipilih selisih nilai kelas eksperimen. Oke. Selanjutnya untuk variable to range itu adalah selisih nilai kelas kontrol. Selisih nilai kelas kontrol. Oke. Selanjutnya menyentang labels dan dipastikan bahwa alfanya adalah 0,05. Apabila sudah, kita bisa menekan OK. Nah, ini adalah hasil uji per sample t-test menggunakan Excel. Nah, ini hasil output dari SPSS dan Excel. Jadi, berdasarkan output SPSS yang dilihat adalah bagian kolom signifikansi to-tail. Dari signifikansi to-tail ini ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kontrol. Untuk Excel yaitu P yang to-tail, di mana nilai ini kurang dari 0,5, sehingga ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji SPSS dan Excel, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Selanjutnya yaitu analisis artikel. Jadi di sini saya menganalisis artikel yang berjudul The Influence of Inquiry-Based Remote Observations via Powerful Optic Robotic Telescope on High School Students' Conceptions of Physics and of Learning Physics.
Jadi, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu banyaknya peserta didik yang memasuki jenjang perguruan tinggi dengan seperangkat konsepsi tentang dunia fisik yang tidak sesuai dengan teori ilmiah. Atau pada penelitian ini itu latar belakangnya konsepsi ini tidak dipengaruhi pengajaran tradisional dan berkontribusi pada pencapaian yang rendah. Apalagi pada pembelajaran fisika, peserta didik berpikir bahwa pelajaran fisika ini mengandung terlalu banyak rumus, di mana tidak ada hubungan dengan kehidupan nyata. Nah, sehingga solusi yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu inquiry-based remote observation atau pembelajaran berbasis inquiry, di mana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis inquiry dapat meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan minat peserta didik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembelajaran astrofisika berbasis inquiry terhadap konsepsi fisika dan pembelajaran fisika peserta didik SMA, di mana penelitian ini merupakan sebuah studi berikut akan menguji pengaruhnya pada konsepsi peserta didik sekolah menengah tentang the nature of the science atau NOS. Nah, analisis statistiknya yaitu penelitian ini melakukan peer sample t-test untuk membandingkan skor rata-rata semua peserta didik di seluruh kuesioner serta di setiap kategori secara terpisah untuk pretest dan post-test baik kelompok studi dan kelompok kontrol. Jadi treatmentnya di sini dinamai dengan kelompok studi. Nah, berdasarkan yang ditampilkan pada layar, untuk kelompok studi atau kelompok treatmentnya itu dapat dilihat pada peer test significance. Nah, di sini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dan nyata di mana signifikansinya itu kurang dari 0,5 dalam konsepsi siswa tentang fisika dan belajar fisika. Kecuali pada indikator nomor 4 di mana P-nya itu lebih dari 0,05 dan pada indikator nomor 7 di mana P-nya juga lebih dari 0,05. Sedangkan pada kelompok kontrol bisa juga dilihat pada kolom peer test significance, itu dapat dilihat bahwa konsepsi peserta didik tentang fisika dan pembelajaran fisika tetap tidak berubah, di mana P-nya itu lebih dari 0,05 di semua kategori kecuali pada kategori 5, di mana pada kategori 5 ini signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, jadi sekian pembahasan mengenai peer sample t-test. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis pada kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!